analogikan saya sama Bang Krisna. Kau diam Din, kau botol. Diam lu. Saya sama Bang Krisna sama Bang Mikail itu ada berapa pribadi saya tanya? Jadi 3 pribadi kalau dalam. Sebentar saya tanya dulu Bang. Abang jawab aja pertanyaan saya. Jangan out of. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada menghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan para hamba Allah ya, dan dua Kristen. Dan lucu ini kaum muslimin, ketika orang-orang Kristen itu datang menjelaskan apa yang menjadi keimanannya dirancau nih kaum muslimin. Jadi malah justru Kristen sama Kristen sendiri yang mereka saling mengkomplain ya dari apa yang mereka ketahui ini dengan akal-akalan mereka sendiri. Baik kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Saya kalau itu menurut gambar dan rupa Tuhan, laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan yang mana karena punya nonot ya. Perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan yang mana karena punya nenen. Jawab. Dari yang satu ya, gimana sih cara menjelaskannya ya? Nah, jelaskan. Ya itu kan udah dijelaskan, cuman Anda kan nggak mau jawabannya, gimana? Bukan saya tidak mau jawabannya, Udin. Asep. Anda tidak menjawab. Ini udah dijawab tadi. Jawabannya apa, Den? Ya dari satu Tuhan diciptakan, namanya juga pencipta. Kumaha sih tehnya rada ngeyel kieunya. Den, kalau tidak mampu jawab ngomong, Udin. Udah dijawab gitu. Cuman dibalik pertanyaannya gimana kalau Anda cara penciptaan Anda kok bisa cewek cowok nggak bisa? Loh. Yang bertanya ini saya, Anda jawab dulu baru Anda tanya saya. Ya, saya juga bisa bertanya dong. Masa Anda doang yang bertanya terus? Jadi kesimpulannya ini apa, Den? Kesimpulan Anda apa? Ya saya bingung. Ya saya juga bingung, udah dijelaskan. Apa lagi? Jadi sama-sama bingung kan? Ini kitab siapa sih yang kita bahas, Din? Ya kitab saya, makanya jangan bahas-bahas. Kalau enggak mendalaminya, bahaslah kitab Anda. Alah. Gimana tuh? Lu bahas kitab orang padahal nggak yakini. Coba bahas kitab Anda aja. Justru itu saya mau belajar. Ya jangan belajar ke saya dong. Sama siapa jadinya? Ya cari yang ahlinya. Ada kan. Terus kenapa Anda naik seolah-olah Anda bisa menjelaskan, Udin? Ya Anda juga seolah-olah udah tahu, makanya saya naik juga. Karena saya tidak tahu, makanya saya bertanya. Ini kan saya jelaskan yang saya tahu, tapi Anda memaksakan kehendak Anda. Susah ya. Nah, sebentar. Ini ada tamu, dia minta naik dari tadi nih, saya mau lihat. Dia mau jawab apa? Ya, Krisna. Sebentar. Sebelum teman-teman lanjut, saya minta tolong yang dibawa teman-teman semua. Ya, teman-teman terima kasih sudah support, bantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Yang belum follow silakan follow akun Kata Bible 03. Nah, sebentar teman-teman, saya minta waktu 1 menit, mau ngambil charger HP dulu, charger HP, sebentar. Wah, jangan lama dong, kemana coba?
Ya, halo Pak Krisna. Halo, halo Bang, gimana? Ya, Islam Kristen Bang. Islam Kristen. Bang, buka mute. Teman-teman yang di bawah, moderator tolong jangan di mute dulu. Buka mute. Duduklah Bang, Halo, hargai Bang. saya. Masa Anda tidak menghargai saya? Wah, kacau. Masa Anda tidak respect? Saya kan respect, Ten. Iya, Lim. Saya senderan bantal nih, duduk saya. Ya sudah, silakan jawab. Abang Kristen, bisa tidak jawab itu tadi pertanyaan saya? Lanjut. Oke, jadi gini ya Bang ya, tadi pertanyaannya itu Tuhan menciptakan manusia serupa dengan Tuhan gitu ya. Ya. Jadi kalau menurut saya itu kan Tuhan itu kan awalnya Allah itu adalah roh. Nah, roh itu tidak memiliki rupa dalam bentuk fisik. Jadi yang dimaksudkan Allah itu menciptakan manusia serupa dengan Allah atau roh itu hanya menyerupai sifat-sifat rohnya. Jadi Sebentar. Pak Pasaribu sepakat tidak? Sifat-sifat roh. ya, sifat-sifat roh itu gini Bang. Jadi sifat-sifat roh itu ada yang namanya kreativitas. Ada yang namanya itu sifat itu baik, kreativitas, ada juga sifat menolong, atau dia sifatnya itu adalah Bang duduklah, Bang. Malas saya kalau kayak gitu ah. Saya duduk loh, saya respect sama Anda. Duduklah saudara. Seniran doang kok pakai bantal, bukan tiduran. Oh iya, siap. Lanjut. Jadi sifat-sifat roh itulah yang merepresentasikan manusia. Kalau abang bilang Tuhan itu menciptakan laki dan perempuan, berarti Tuhannya dua. Saya bilang enggak, seperti ini. Jadi analogikanya seperti ini Bang. Ketika ada seseorang menciptakan motor, ada motor metik dan motor gigi. Apakah motor metik sendiri dan motor gigi sendiri? Apakah enggak bisa? Yang saya tanya, menurut gambar dan rupa kita itu gambar dan rupa dalam bentuk apa? Apakah gambar dan rupa dalam bentuk fisik atau bagaimana Pak? Itu yang saya tanya. Kenapa jadi motor? Ya itu kan analogikanya Bang. Jadi kalau kita contohkan dalam hal lain loh. Jadi kalau misalnya yang dimaksudkan dalam Alkitab itu adalah sifat kitanya, sifat kemanusiaan kita. Ada kehendak bebas, ada berpikir, ada akal budi, ada yang namanya kreativitas. Itulah yang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dalam bentuk roh. Oke, sebentar. Itu Anda Anda ini Protestan tidak? Saya Katolik. Oh, Katolik. Pak Pasaribu sepakat tidak dengan penjelasan Pak Krisna Andang ini? Ya ada sepakatnya. Tadi Anda bilang menurut gambar dan rupa kita dalam bentuk fisik. Pendusta Anda ini, Udin. Pendusta gimana? Fisik gimana? Tadi Anda bilang menurut gambar dan rupa kita itu menurut bentuk fisik kita. Kan Anda bilang tadi. Fisik kita siapa? Mulai lagi. Pura-pura lupa. Ya kita kan nggak pernah punya fisik katanya. Masa kita emang saya berteman dengan Anda, kita. Saya bingung si Udin ini. Si Asep itunya. Ya lanjut silakan. Jadi sampai situ sudah bisa dipahami Bang. Jadi gini Sebetulnya saya tidak paham karena penjelasan Anda berbeda sama Udin. Bang Krisna. Jadi dijelaskan pun mereka tidak akan menerima itu. Ya sudah, kau jelaskan. Kau sok-sokan juga dari tadi. Kau juga tidak tahu kok, ngaur jawabanmu dari tadi. Jadi pikiran mereka ya maunya yang mereka pikirkan gitu loh. Ya sudah, kau jawab pertanyaanku tadi. Coba kau jelaskan. Kau jelaskan macam si Krisna. Bisa tidak kau jelaskan?
Tadi udah saya jelaskan. Penjelasanmu berbeda, botol. Tadi Ya kan, kau mengatakan gambar dan rupa itu gambar dan rupa kita, punya wajah, punya tangan, punya kaki, begitu tadi. Iya. Nah, sepakat tidak Krishna? Jadi gini, kalau saya sih lebih sepakatnya itu kalau Tuhan menciptakan manusia itu seturut atau serupa dengan Allah dalam bentuk sifat. Tapi kalau Sifat, untuk fisik, Udin. tapi kalau dalam bentuk fisik, Iya sifat bukan. Saya sambil makan ya, teman-teman. nah boleh bang. Lanjut. Jadi kalau dalam bentuk fisik itu bang, fisiknya itu seturut yang pemikirannya Allah aja. Allah berpikir kalau manusia harus memiliki yang namanya mata dua, hidung satu, mulut satu, telinga dua, tangan dan kaki, serta punya kelamin untuk yang namanya meneruskan keturunan atau berkembang biak. Nah itu memang kehendak bebasnya Tuhan. Dalam artian itu adalah kreativitasnya Tuhan. Tapi Udin bohong tadi, Udin penipu, Udin ini. Bukan penipu lagi. Din, kau yang bilang, Din. Kau yang bilang. Kalau sifat-sifat dari Allah itu adalah sifat-sifat baik. Lalu dari mana sifat-sifat buruk yang dimiliki manusia? Dari kehendak bebas yang diciptakan oleh Allah. Ton, Assalamualaikum Ton. Waalaikumsalam. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Ayo, coba lanjutkan. Aku makan sebentar lanjut. ini. Lanjutkan nih. Iya. Dua orang ini. Coba silakan. Jadi Aku makan bentar, Ton. gimana poinnya bang? Dari fisik atau fisik itu gimana? Soal fisik. Menciptakan Tuhan berkreativitas menciptakan punya dua mata, dua telinga, mulut, kemudian hidung, ya kan? Nah, kalau memang ini adalah penciptaan versi yang abang jelaskan, bagaimana kalau ada pertanyaan misalnya kalau ada orang tuh yang lahir nggak punya tangan, itu berarti bukan ciptaan Tuhan dong? Itu ciptaan Tuhan bang. Semua itu pasti ada tujuannya bang. Kita ada yang misalnya kita punya anggota tubuh lengkap, tapi kita dalam hal keahlian atau dalam hal berpikir itu kita jauh kalah dengan orang yang tidak sempurna secara fisik. Seperti itu bang. Karena Oke. Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti dengan alasan ke depannya, dengan tujuan ke depannya. Jadi seperti Iya. itu bang. Berarti kalau menurut Bang Krisna kesimpulannya, boleh saya bikin sedikit kesimpulan, berarti bukan berarti kemudian Tuhan itu seperti manusia bentuknya, betul nggak? Bukan bang. Ya Nah, betul. Bang Pasaribu? Iya. Nah, kalau ada kemudian manusia yang bentuknya punya kepala, tangan, kaki, badan, ya, punya akal, kemudian dikatakan dia adalah Tuhan, sepakat nggak? Gimana bang? Jika kemudian suatu saat ada manusia nih, utuh, punya kepala, badan, tangan, kaki, lalu dikatakan dia adalah Tuhan, sepakat nggak? Tergantung bang. Jadi Tergantung apa? kalau orang itu memiliki kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Tuhan, abang bisa sekarang gini, kuasa dari Tuhan adalah salah satunya seperti ini bang, menghidupkan orang mati. Apakah abang bisa menghidupkan orang mati? Baik, kalau kita bahas satu poin dulu ya, satu poin, menghidupkan orang mati. Apakah di dalam Bible hanya Yesus yang bisa menghidupkan orang mati atau ada beberapa orang? Kalau itu saya kurang paham ya. Tapi setahu Nah ini, oke. Jadi di perjanjian lama ada namanya Elia. Bahkan tulang belulang Elia bisa menghidupkan orang yang udah mati tuh. Ya, kemudian di perjanjian baru ada juga namanya Paulus. Ketika Eutikus mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian terjatuh dari lantai 3, dia mati, cukup direbahkan badannya Paulus ke atas badan Eutikus, dia hidup lagi tuh. Jadi satu soalan tentang membangkitkan orang mati bukan cuma Yesus yang bisa. Itu artinya kalau standar digunakan untuk mengatakan dia adalah Tuhan, manusia ini adalah Tuhan, standarnya bisa menghidupkan orang mati, artinya bukan cuma satu, tapi ada Elia, ada Paulus. Nah silakan bang, dicoba lagi. Oke, jadi gini,
Standarnya orang bisa atau manusia bisa dikatakan dia adalah sebagai Tuhan. Ketika satu, dia memiliki kuasa tentang Tuhan. Yang kedua, dia memiliki pengakuan dari orang lain, dia adalah Tuhan. Yang ketiga, memang dia diakui sendiri oleh penciptanya bahwa dia adalah dia. Oke, diakui oleh penciptanya sendiri bahwasanya dia adalah dia, itu di mana bisa saya temukan? Jadi seperti ini. Jadi ketika Allah berkata bahwa, misalnya seperti ini, ketika Yesus dibaptis itu sepengetahuan saya ada pernah saya baca kalau misalnya dari Lukas atas, 3 itu Bang. ya dari atas ada burung merpati turun, kemudian ada suara yang mengatakan apa ya? Inilah Dia adalah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan akulah dia, bukan abangku. Buset. Bukan. Ya, jadi itu datanya bisa kita temukan di Lukas 3 nomor 21 dan 22. Saya bantu bacakan kalau boleh ya, biar enak diskusi kita pakai dalil. Ya betul. Nih, saya Karena buka saya dulu. juga nggak terlalu paham tentang Alkitab, tapi saya cuma membantu menjawab nih. Oke, Lukas 3, 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ya, kemudian 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi bukan sesuai dengan narasi abang tadi, sang pencipta mengakui bahwasanya aku adalah dia, enggak. Tapi di sini terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu suara yang terdengar. Ya. Kemudian ada lanjutannya. Dialah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Betul? Udin bingung, Udin bingung. Din jangan bingung ding, dengerin ini makanya. Allahnya agama Katolik itu adalah Allahnya agama Katolik, Kristen itu adalah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketika ada Allah Putra, berarti dia secara tidak langsung dia diakui oleh dia. Seperti itu. Sudah bingung, bos. Sudah bingung, bos. Gimana? Bang Pasar Ibu gimana? Udah bingung hostnya, nggak ngerti. Ah, kau pun nggak ngerti apa-apa dari tadi. Enggak, dia lagi makan. Oh, lagi makan. Saya sama saya dulu sementara ya. Ya, jadi seperti itu, Bang. Sampai situ sudah bisa dipahami kalau Oke. misalnya kata-kata saya bahwa dia diakui oleh dia. Siap, Bang Krisna berarti di sini sedang menyatakan bahwasanya Tuhan Abang itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, tiga-tiganya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Jadi seperti ini, Bang. Tuhan dalam konsep agama Jawab dulu pertanyaannya Bang Ton itu. Kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di Tiga-tiganya ini Tuhan antara atau bukan Bapa, Tuhan? Putra, dan Roh Kudus, ini inilah ketiga-tiganya bisa jawab, Tuhan. Bentar Bang Krisna. Ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Kan cuma ada dua. Antara Tuhan atau bukan Tuhan? Gitu. Ya, ini lagi saya mau jawab. Cuma kan Siap. Abang dipotong-potong. Silakan Abang, silakan. Nah, coba. Jadi boleh saya bisa jawab nih ya sekarang ya. Ya. Tuhannya agama Katolik itu adalah Tritunggal. 3 dalam 1. 1 dalam 3. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mm-mm. Tiga-tiganya Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi bukan berarti Tuhannya 3. Tuhannya Ya, adalah tapi 1. ketiga-tiganya Tuhan. Tiga-tiganya Tuhan, tapi itu Ya 1. sudah selesai, Tuhan ada 3. Nah, Kan mau menerima jawaban dia kan. Abang, jadi pemikiran Anda ini kurang pas. Satu kalau menurut saya. hakikat, 3 pribadi. Bagaimana bisa Anda mengatakan saya parah? Saya kasih Anda analogi. Tritunggal itu konsepnya adalah 3 pribadi, 1 hakikat, betul? Ya, Tres personae una substantia. Saya, Bang Krisna, sama si Mikail, ini berapa pribadi? bukan gitu konsepnya. Sebentar saya analogikan. Saya Ya beda sama jelas Bang Krisna. lah. Kau diam Din, kau botol. Diam lu. Saya sama Bang Krisna, sama Bang Mikail, itu ada berapa pribadi saya tanya?
Jadi 3 pribadi kalau dalam Sebentar, saya tanya dulu bang. Abang jawab aja pertanyaan saya. Jangan out of context daripada apa yang saya tanyakan. Jangan menjawab sesuatu yang tidak saya tanyakan. Jangan menjelaskan apa yang tidak saya tanyakan. Saya, Anda, dan Bang Mikail itu ada berapa pribadi? Sorry. ada 3. 3 pribadi. Hakikat kita ini satu, yaitu manusia. Betul? Saya, Bang Krisna, sama Bang Mikail ada berapa manusia? Ada 3 manusia. Oke. Bapak, Putra, dan Roh Kudus ada berapa pribadi? Ini pakai gambar aja deh, nih biar enak. Hah? Ini biar enak bang, nih. Bang. Nih. Nih coba nih. Nah, ini namanya perisai Trinitas. Ya. Ya. Di sini dijelaskan, Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapak. Tapi Bapak adalah Allah, anak adalah Allah, kemudian Roh Kudus adalah Allah. Tuh. Nah, jadi kalau ditanya ada berapa Allah di sini? Sama kayak analogi yang barusan Bang Kata Bible katakan. Kata Bible bukanlah Bang Mikail. Mikail bukanlah Krisna. Ketiga-tiganya adalah manusia. Ada berapa manusia? 3 manusia. Nah, kalau ini Bapak adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Lah ada berapa Tuhan? 1. Jadi kalau saya mau menjelaskan bukan Tuh. Kan sederhana itu. Silakan. Sekarang, boleh saya menjelaskan dengan analogika saya sendiri? Coba. Silakan. Baik, seperti ini. Jadi Allah itu terbagi menjadi 3, tapi itu adalah satu Allah. Dalam artian seperti badan kita, hidup kita. Hidup kita itu terbagi menjadi 3. Saudara, Sukron Bang Hadi. Saudara, kalau Anda menganalogikan kepada tubuh, jiwa, dan roh itu berbicara tentang satu pribadi. Tubuh saya, jiwa saya, roh saya satu pribadi. Satu pribadi. Di dalam satu hakikat, yaitu manusia. Berarti satu manusia, karena berbicara satu pribadi. Pertanyaannya bukan itu, poinnya bukan itu. Poinnya adalah kita berbicara tentang 3 pribadi. Dari tadi saya main-main, ini saya serius ya. Saya ajarin Anda. Nah, ya ini saya serius. Poinnya adalah kita berbicara tentang 3 entitas yang berbeda, 3 pribadi yang berbeda. Bapak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak, anak bukan Bapak. Betul tidak? Tidak. Loh, tidak. Berarti Roh Kudus itu adalah Bapak itu sendiri. Roh Kudus adalah Bapak itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah Bapak itu sendiri. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ketika Yesus berkata, aku memiliki kehidupanku sendiri dan juga Bapak memiliki kehidupannya sendiri, itu apa? Itu ketika dia menjadi manusia, Bang. Ketika dia dalam posisi kemanusiaannya dia. Iya. Itu Yohanes 1 nomor 26 ya kan? Pada saat dia berbicara sebagai kemanusiaannya dia, apakah pada saat itu gelar ketuhanannya itu lepas dari dirinya? Ketuhanannya itu tidak lepas sifat. Berarti pada saat dia berbicara itu, dia juga sebagai Tuhan kan? Dia itu 100 ketika jadi manusia, dia itu 100%. Dia Oke, saya ikuti narasimu. Saya ikuti. Kemanusiaannya Yesus itu Tuhan bukan? Kemanusiaannya Yesus itu juga Tuhan. Manusianya Yesus, dagingnya Yesus juga Tuhan. Dagingnya Yesus itu manusia, Bang. Tuhan bukan? Tuhan tidak punya daging. Nah ya sudah, tadi kau bilang Tuhan. Yang betul yang mana? Jangan bingung saudara. Yang saya tanyakan adalah kemanusiaannya Yesus, natur kedagingannya Yesus itu Tuhan bukan? Bang, yang menjadi manusia fisiknya itu Anda aja bukan nggak mengerti. Tuhan. Diam din, kau nggak nyambung. Fisiknya itu Yang saya tanyakan, begini saudara ya, di dalam Lukas 1:31, pada saat Gabriel turun memberitakan kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, betul? Betul. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Si penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak mengakui atau tidak percaya kedatangan Yesus sebagai manusia, betul? Betul. Poinnya adalah yang dilahirkan Maria adalah manusia dan Yesus adalah manusia, betul tidak? Betul. 100% kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Saudara,
Cek cek. 100% kemanusiaannya Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tes. Aman. Gimana, Bang? Sorry, putus-putus tadi. Yesus kan punya dua natur, 100% Tuhan, 100% ilahi, 100% manusia. Betul tidak? Betul. 100% kemanusiaannya Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? 100%-nya Yesus menjadi manusia, itu 100% manusia juga. Tuhan atau bukan Tuhan? Dia ketika jadi manusia, ya dia manusia, ya Tuhan. Loh, gimana sih? Berarti manusia bisa jadi Tuhan? Manusia bisa jadi Tuhan? Bisa manusia jadi Tuhan? Bang, Tuhan itu maha kuasa, Bang. Saudara, manusia yang saya tanyakan adalah manusia. Manusia bisa jadi Tuhan? Manusia tidak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan. Kalau Yesus dikatakan manusia, bisa tidak Yesus jadi Tuhan? Tuhan yang jadi manusia, Bang. Tuhan yang jadi manusia, berarti kemanusiaannya Yesus adalah Tuhan. Kemanusiaannya Yesus ya manusia, tapi sifat-sifatnya. Iya, saya tidak berbicara sifat, saya berbicara berdasarkan sisi kemanusiaannya. Poinnya Contohnya? adalah kemanusiaannya Yesus, dagingnya Yesus itu manusia bukan? Dagingnya Yesus itu manusia. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan. Tuhan. Oke. Yesus yang mati di kayu salib, ketuhanannya atau kemanusiaannya? Kemanusiaannya yang meninggal. Berarti yang mati bukan Tuhan. Bukan. Oke. Dosa Anda ditebus sama yang mati di kayu salib, betul? Ditebus sama yang mati di kayu salib, betul. Yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Berarti dosa Anda ditebus sama yang bukan Tuhan. Nah, inilah yang susah. Nah, ini. Susah berpikirnya di situ. Nah, ini. Jadi, Sesat berpikirmu di situ. Kau harus konsisten. Kau mengatakan kemanusiaannya bukan Tuhan. jadi bukan Di seperti sisi itu, Bang. lain, ya tadi kau bilang. Nah, ini. Yang mati di kayu salib memang manusianya yang mati, Bang. Kemanusiaannya Yesus yang mati ini kan bukan Tuhan, saudara. Benar. Nah, yang mati berarti bukan Tuhan, betul tidak? Tapi kata Paulus Tuhan yang mati loh. Ya, itu nggak apa-apa, Ton. Biar aja dulu itu nanti, biar Paulus. Kemanusiaannya Yesus ini kan bukan Tuhan. Kemanusiaannya Yesus ini ya bukan Tuhan. Berarti yang mati bukan Tuhan. Bisa mati, Bang. Iya, yang mati kan manusia. Yang mati bukan Tuhan berarti. Bukan. Oke, dosa Anda ditebus sama yang bukan Tuhan. Bukan seperti itu konsepnya, gimana ya? Oh, mau bukan jelasin? seperti itu konsepnya. Dosa Anda ditebus sama Tuhan apa yang bukan Tuhan? Dosa saya ditebus oleh Tuhan yang mati di kayu. Dosa Anda berarti Tuhan yang mati di kayu salib. Berarti yang mati adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia ketika dia menjadi manusia. Kejebak saudara dengan dengan apa yang dia nyatakan. Jadi Makanya Gini, jangan Bang. bingung. Anda bingung sendiri dari tadi. Logika dasar dulu ya, logika dasar Bang ya. Ini bukan Tuhan Bang ya. Ini namanya mos, bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan, namanya gelas. Ya. ya, Ini juga bukan Tuhan. Nah, Yesus masuk kriteria yang mana? Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus kriterianya ya Tuhan. Bukan manusia berarti dia. Ya dia manusia juga. Ketika dia menjadi manusia, dia adalah manusia. Gitu loh, Bang. Oke. Ketika dia menjadi manusia, dia adalah manusia. Ketika dia menjadi Tuhan, dia adalah Tuhan. Betul. Dalam tempo yang bersamaan, satu entitas dikatakan 100% Tuhan, 100% manusia yang bukan Tuhan. Berarti Tuhan Anda itu 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan, betul? Kok geleng? Kan manusia bukan Tuhan Bang, gimana sih? Manusia kan bukan Tuhan. Ya, jadi gini. Kalau dia jadi manusia, itu dia Tuhan juga, Bang. Berarti kemanusiaannya Yesus adalah Tuhan. Itu jawabannya. Ngomong yang jujur. Makanya baca Kolose 2 ayat 11. Jadi kemanusiaan Yesus juga Tuhan. Menurut kitabmu demikian. Oh, oke. Menurut Paulus. Karena kepenuhan roh Allah itu berdiam dalam jasmaniahnya Yesus. Betul. Berarti kedagingannya Yesus adalah Tuhan.
Ketika Tuhan ditangkap, dipukul, ditombak, diracun, digantung sampai dia mati, di mana letak kemahakuasaan Tuhan? Kemahaperkasaan Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan itu disiksa sampai dia wafat di kayu salib, kenapa kok Tuhan mati? Ya, Ya, karena Ya. kalau Tuhan hidup terus, dia tidak bisa menunjukkan kuasanya atas maut, Bang. oke, pertanyaan saya, Tuhan maha hidup atau maha mati? Maksudnya, Tuhan itu maha hidup atau maha mati? maha mati itu maksudnya seperti apa ya? Ya bisa mati. Contohnya? Tuhan itu mati dikatakan maha mati. Tuhan mati maha mati. Manusia mati mati aja. Kalau Tuhan mati yang maha mati berarti gitu. Nah, Tuhan Anda itu maha hidup, hidup kekal atau bisa mati, maha mati. Maha hidup, Bang. Kalau Itulah Tuhan kenapa- dikatakan maha hidup, sebentar. Tuhan dikatakan maha hidup tapi mati 3 hari 3 malam, apakah masih pantas dikatakan maha hidup? Nah, justru disitulah kuasanya. Acet sudah. Justru Kalau Tuhan dikatakan maha hidup tapi mati, bisa tidak Tuhan dikatakan maha hidup? bisa, karena dia bangkit, Bang. Walaupun dia mati. Iya, Walaupun dia mati. iya. Karena Yang mati kami, ini dikatakan hidup. Bang, Hmm, karena kami ini dalam konsep itu cacat berpikir, saudara. Namanya logikal fallacy. Anda celaka dalam berpikir, dalam merasionalkan sesuatu itu tak masuk akal. Bentuk Abang kemahakuasaan Tuhan itu begini, saudara ya. Saya jelaskan sama Anda. Tuhan dikatakan maha kuasa karena dia mustahil tidak maha kuasa. Manusia itu maha kuasa nggak menurut Anda? Tidak. Tidak. Ketika Tuhan menjadi manusia, masih pantaskah Tuhan dikatakan maha kuasa? Ketika Tuhan menjadi manusia, dia tidak bisa dikatakan maha kuasa. Berarti Tuhan Anda sempat tidak maha kuasa selama 33 tahun, betul? Dia mengikuti Hmm. ranahnya sebagaimana. Saya bawa ke logika sederhana dulu deh Bang, gini loh Bang ya. Tuhan tuh menciptakan ada 2 Bang ya. Ada panas, ada dingin, ya toh. Ada gelap, ada terang, ya. Terus kemudian ada tinggi, ada pendek, kurang lebih demikian. Ada kanan, ada kiri. Ada ciptaan, ada pencipta. Oke, kita setuju dulu ilmu dasar ini, gitu. Jadi ketika sesuatu yang terang itu sudah menjadi gelap, itu namanya bukan lagi terang. Disebutnya bukan lagi terang, tetapi apa? Gelap. Panas sudah menjadi dingin, itu bukan disebut panas lagi, tapi disebutnya bukan panas atau dingin. Oke, nah begitu juga ketika Tuhan sang pencipta itu sudah menjadi ciptaan, itu nggak bisa disebut lagi sang pencipta, karena dia sudah berlawanan, sudah melawan kodratnya sendiri sebagai Tuhan. Betul. Di dalam Islam, konsep Tuhan kami, gini saudara. Ketika Tuhan di dalam Islam itu dikatakan maha kuasa, mustahil Tuhan itu tidak maha kuasa. Logika sederhananya adalah, ketika Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan itu tidak lagi maha kuasa. Betul? Nah inilah makanya ketika timbul pertanyaan, saat Tuhan menjadi manusia dia masih maha kuasa enggak? Itu jawabannya apa itu Bang? Coba diulang. Gimana? Ketika Tuhan sudah menjadi manusia 2000 tahun lalu, dia masih maha kuasa enggak? Kuasa enggak? Ketika dia menjadi manusia, dia kuasanya itu terbatas. Nah, kalau sudah terbatas masih bisa dibilang Tuhan atau enggak tuh? Masih bisa. Berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa, Tuhan Anda terbatas. Justru karena dia itu maha kuasa, dia bisa mengatur kuasanya sampai mana. Jadi bisa dikatakan tidak maha kuasa juga Tuhan ini. Dia maha kuasa, Bang. Dia mengatur keterbatasan. Saudara, kalau sudah dikatakan maha kuasa, itu mutlak kemahakuasaan Tuhan itu adalah sesuatu yang melekat pada diri Tuhan. Itu Tuhan tetapkan kepada dirinya dan itu melekat. Tuhan dikatakan maha perkasa, kemahaperkasaan Tuhan itu melekat pada diri Tuhan. Tuhan dikatakan maha kekal, kekekalan Tuhan itu melekat pada diri Tuhan. Kekal itu tidak ada perubahan keadaan, apalagi dari hidup sampai mati. Kalau dikatakan mati dari yang hidup, itu namanya tidak kekal. Kalau orang mati, dikatakan kekekalannya itu mati, atau mati itu kekekalannya dia. Kalau dia hidup, sudah tak kekal lagi. Yesus, Anda katakan maha kekal.
tapi mati. Masuk akal nggak yang sesuatu yang mati dikatakan kekal? Masuk Kekal itu kan artinya tidak berubah. Waduh. Masuk akal karena doktrinmu itu. Nah, sekarang aku udah nggak boleh jawab, dipotong terus. Tidak, ya sekarang Anda cari definisi kekal. Anda menjawab tapi ngaur. Gimana? Bukan nggak boleh jawab. Anda menjawab, tapi jawaban Anda itu nggak nyambung gitu loh. Dikatakan kekal itu nggak mungkin mati, saudara. Dikatakan maha kuasa, itu tidak mungkin dia tidak maha kuasa. Mustahil Tuhan itu tidak maha kuasa. Kalau Tuhan itu tidak maha kuasa, namanya bukan Tuhan. Itu makhluk. Nah, Yesus disebut sebagai Tuhan. Yang harusnya kemahakuasaannya itu melekat pada dirinya. Ketika Yesus ditangkap sama tentara Romawi, dipukul tentara Romawi, ditombak, diracun, digantung sampai dia mati, apakah pantas dikatakan maha kuasa menurut Anda? Atas? Berkuasa itu seperti itu menurut Anda? Berkuasa itu ketika dipukul, diinjak itu berkuasa? Apakah yang namanya berkuasa harus selalu menggunakan kekuasaannya dan Ya harus, namanya juga maha. nah, yang namanya maha itu, Bang. Maha itu melebihi apapun, di atas segala-galanya itu maha. Teramat sangat itu paham. Teramat sangat itu maha. Dikatakan kuasa, sudah dia berkuasa, amat sangat berkuasa atas apapun. Bayangkan Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menciptakan manusia, tapi di satu sisi Tuhan dipukulin sama ciptaannya. Masuk akalmu enggak? Kalau saya akal? tidak, iya masuk. Kalau saya tidak mau, Oke, Gila orang ini. Bang, gini Bang. boleh nggak saya tuh menjawab, boleh nggak sih, Bang? Boleh. Gini, satu poin lagi dari saya, satu poin lagi. Gini ya Bangku. Berarti kalau kita kaji secara keseluruhan tentang kekristenan ini, mereka meyakini satu hal, yaitu bahwasanya Tuhan itu menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Betul nggak Bang? Gimana ya, Bang? Ya saya ini mau jawab tapi dipotong terus. Yaudah Bang, Abang jawab dulu deh, Abang ngomong dulu deh. Nggak nyambung jawabanmu soal. Coba Abang ngomong dulu deh. Ya, Abang ngomong dulu deh. Ya. Misalnya saya nggak nyambung, ya udah. Kalau misalnya saya nggak nyambung, turunkan aja. Saya dari tadi mau ngomong tapi nggak bisa. Ya udah Abang ngomong dulu, Abang ngomong dulu, silakan. Jadi gini, Bang. Kalau yang namanya Begini. Maha Kuasa, dia punya kuasa untuk menunjukkan kekuasaannya, dan dia juga punya kuasa atau hak untuk tidak menunjukkan kuasanya demi menunjukkan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab yang sebelumnya. Mhm. Dia menggenapi, kenapa dia mau dipukuli, mau bahkan dia mati di kayu salib, itu hanya untuk menggenapi apa yang sudah tertulis dalam Alkitab sebelumnya. Itulah kenapa, disitulah letak kuasanya. Dia mau menunjukkan kuasanya bahwa dia mau menggenapi itu. Ganti pertanyaan deh. Ganti pertanyaan Ya. deh. Ini udah nggak masuk akal, udah nggak bisa terima oleh akal, saudara. Ini irasional. Karena gini, betul. Ini jujur Diskusi aku. kayak gini nggak bisa masuk akal, Bang. Akal Oh, nggak kita bisa, nggak bisa. Tuhan itu harus memberikan kita informasi yang bisa diterima oleh akal. Kalau Tuhan memberikan kita informasi yang tidak bisa diterima oleh akal, lalu bagaimana cara kita beriman dengan sesuatu yang tidak kita pahami? Itu Belum namanya lagi, taklid buta. Itu namanya taklid buta, saudara. Iman buta. belum itu. lagi Anda beriman akhirnya tanpa ada dasar. konsekuensi itu. Ada Iya. konsekuensi yang harus ditanggung. Akhirnya apa? Tuhan nggak mau tahu karena Tuhan nggak tahu ukuran kapasitas akal manusia. Padahal dia yang Sehingga dia ciptakan. memberikan informasi yang nggak sesuai dengan akal manusia, kan nggak masuk akal Bang. Bang, yang namanya ilmu ketuhanan itu bagaikan air yang ada di dalam lautan. Waduh. Dan otak manusia itu adalah sendok kecil. Sedangkan Itu dalih namanya, saudara. Itu perumpamaan tak masuk akal. Tuhan itu harus memberikan kita informasi. Ini aku kasih kau satu contoh. Tuhan itu maha bijaksana tidak? Maha bijaksana. Maha bijaksana. Harus nggak Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Gimana? Harus tidak Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Harus tidak harus. Harus. Itu adalah haknya Tuhan. Iya. Yesus pernah nggak ngaku Tuhan? Menyatakan dirinya sebagai Tuhan?
Yesus pernah diakui sebagai Tuhan dan dia pernah Menyatakan dirinya. Kalau sekedar diakui, saya juga bisa mengakui kalau botol kecap ini Tuhan. Sebentar saudara. Kalau bentuk pengakuan, kalau bentuk pengakuan atau menuhankan, botol kecap ABC ini bisa jadi Tuhan. Bisa, kalau saya tuhankan. Nah, pertanyaan saya, Yesus pernah nggak mengaku dirinya sebagai Tuhan? Sudah boleh saya jawab, Bang? Iya, jawab itu sesuai apa yang saya tanyakan. Saya sudah boleh menjawab. Abang tadi bertanya, tapi dijawab Abang potong. Iya, mengaku, bukan diakui, saudara. Karena pertanyaanku apa, kau jawab apa? Pertanyaan saya adalah, Yesus pernah tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan? Bukan diakui yang saya tanya. Pahami bahasa saya, masa bahasa Indonesia nggak paham, udah tua. Pertanyaan saya, pernah tidak dia mengaku sebagai Tuhan? Itu Anda jawab. Coba jawab. Ini saya mau jawab, Bang. Abangnya mau ngomong. Saya nggak bisa jawab. Coba jawab. Tapi gini, Coba jawab, silakan. Yesus itu pernah diakui sebagai Tuhan dan dia pernah mengakui sebagai Tuhan. Di mana dia mengaku? Di mana? Di mana dia mengaku dirinya Tuhan? Ketika ada salah seorang muridnya, dia bertanya kepada Petrus kalau nggak salah, siapakah aku ini? Lalu dijawablah Petrus, engkau adalah Guru dan Tuhan. Gak ada, itu engkau adalah Mesias. Kalau guru dan Tuhan itu bukan di sana, bukan Petrus. Aduh, ini ngawur Itu ini. Yohanes 13:13 yang kau bawa Itu Yohanes 13:13. Itu kepada Yohanes. Ngawur ini. Dengar dulu. Itu adalah pengakuan dari muridnya, benar. Saya nggak paham Alkitab itu istilahnya hafalnya, saya nggak hafal ya, tapi saya cuma pernah membacanya dan pernah mendengarnya. Iya, namanya ngarang berarti jawabanmu ini. Kalau tidak merujuk kepada kitab suci itu ngarang, saudara. Itu ngarang namanya. Ya, ini Bang ya, saya tunjukkan debat Abang ya. Kalau saya nggak bisa dapat kesempatan buat ngomong dan jawab, kan Abang ngomong udah tadi, gini loh, ini loh. Yang Abang sebutkan barusan, ini John 13 nomor 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini adalah terjemahan baru, TB ya. Guru dan Tuhan. Tapi ingat Bang, Bible ini sudah banyak terjemahan. Ada yang 2011, nih ada yang 2008. Di sini ada di antara terjemahan ini ada juga yang mengatakan aku guru dan junjungan, bukan Tuhan. Tuh. Ini bukanlah pencipta langit dan bumi yang dimaksudkan Bang, junjungan. Artinya orang yang dihormati, Tuhan. Gitu Abangku. Ini satu dalil ini doang. Nah, dalam bahasa Yunani, guru dan tuan itu merujuk kepada kata didaskalos kaiho kurios. Ya. Didaskalos kaiho kurios itu artinya guru dan tuan. Tuan dalam bahasa Indonesia itu adalah gelar yang disematkan kepada makhluk. Merujuk kepada gelar kekuasaan. Saya bisa dikatakan tuan, Anda bisa dikatakan tuan rumah atau tuan tanah. Tetapi ketika kita berbicara kosakata Tuhan, definisi kata Tuhan, Tuhan itu merujuk kepada sesembahan atau yang disembah. Tuan dan Tuhan itu berbeda. Tuan, gelar kekuasaan yang disematkan kepada makhluk. Tuhan adalah sesembahan atau yang disembah. Di dalam original teks kitabmu, Yesus menyebut didaskalos kaiho kurios, guru dan tuan, T-U-A-N. Kata kurios dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah tuan, T-U-A-N. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu setara dengan kata theos atau arkontas dalam bahasa Yunani. Kalau dia dikatakan kurios hotheos, maka dia Tuhan. Kalau dia dikatakan arkontas, maka dia Tuhan. Tapi kalau cuma dikatakan kurios saja atau kirios, itu Tuhan. Jadi Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, tetapi Tuhan. Kalaulah kata kurios yang disematkan kepada Yesus itu artinya adalah Tuhan, maka di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-21, ketika Filipus juga dikatakan kurios, berarti Filipus juga Tuhan. Logika saudara. Filipus dikatakan kurios. Kenapa diterjemahkan Tuhan? Nah, beberapa pendeta Anda, bahkan pendeta-pendeta besar di Indonesia, itu mengakui
bahwa adanya kesalahan terjemahan dari original teks ke bahasa Indonesia. LAI salah menerjemahkan. Jadi kata kurios itu setara dengan kata tuan, TUAN. Dan itu di beberapa terjemahan lama seperti Selber 2010, itu diterjemahkan menjadi junjungan. Versi ND itu diterjemahkan menjadi tuan. Baru-baru ini baru diterjemahkan menjadi Tuhan. Baru-baru ini. Jadi di dalam kitab Anda, Yesus itu nggak pernah ngaku Tuhan, saudara. Nggak pernah. Tetapi Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus itu tertulis dalam Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi yang disembah atau sesembahan itu adalah Bapa, bukan Yesus. Tak ada satupun dalil di kitabmu itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca original teks Ibraninya, sampai baca original teks Yunaninya, Yesus mengaku Tuhan, tak ada. Tak ada itu. Nah, kalau tidak pernah Yesus ini mengaku Tuhan, Anda tahu dari mana kalau dia itu Tuhan? Apa dasar Anda mengatakan dia itu Tuhan? Jadi kalau abang bilang terjemahannya itu salah, kenapa salahnya nggak diperbaiki sampai sekarang? Tanya LAI. Nah, Itu pertanyaan yang bagus, Bang. Itu pertanyaan bagus, tapi itu pertanyaan yang harus Anda lontarkan kepada LAI, Lembaga Alkitabiah kalau Indonesia. memang itu kesalahan terjemahan, itu kenapa tidak dirubah? Kalau tidak Tanya dirubah, LAI-nya. nah, Faktanya hari ini LAI itu cuma ngeles saja, tak pernah dia mau merubah. Termasuk kata Allah. Orang Kristen itu nggak tahu kata Allah, saudara. Allah itu ALLAH menurut KBBI itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu proper name, itu nama Tuhan, bukan gelar. Tetapi hari ini orang Kristen memposisikan kata Allah, disematkan ke dalam kitab Anda, dan itu menjadi generic name, menjadi gelar. Itu nggak nyambung. Padahal kalian tuh nggak punya Allah. Allah itu Tuhan kami, Allah, bukan Allah bacanya. Demikian tadi kamu ini mana pendapatan itu berlangsung, dan Kristen ini hampir semuanya sama ya. Jawabannya itu semuanya ngarang-ngarang cerita. Nah, ini malah ada Kristen sesama Kristen ya, akhirnya mereka bentrok. Inilah bukti tanda bahasanya ajaran Kristen ya, keagamaan yang namanya Kristen ini jelas tidak ada kebenaran ya. Sangat jelas sekali tidak ada kebenaran di sana. Karena apa? Bukti nyata. Ketika berdebat saja, di situ ada sama-sama Kristen ya. Ketika berdebat sama umat Islam, itu pun mereka berbeda-beda pemikirannya dan doktrinnya gitu ya. Nah, yang satu ngomong begini, yang satunya ngomong begini ya, padahal satu ayat. Nah, itulah maka ketika Imam Syafi'i berkata, jikalau kita bertanya kepada orang Kristen dengan satu soalan saja, bertanya kepada 10 orang Kristen, bertanya satu soalan saja, maka kita akan mendapati 11 jawaban yang berbeda-beda. Dan ini ternyata benar apa kata Imam Syafi'i. Jadi Kristen ini agama yang rancu gitu ya. Baik kaum muslimin, mungkin aja itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق